Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frika Liaranti Leticia dari kelompok 3 ingin membawakan materi mengenai kapitalisme dan neoliberalisme. Baik, yang pertama kita masuk pada definisi kapitalisme. Kapitalisme sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kapital dan isme, di mana kapital secara umum berarti modal dan isme berarti suatu paham atau ajaran, sehingga kapitalisme adalah paham yang berdasarkan modal. Sejarah kapitalisme. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian dunia barat sejak runtuhnya feodalisme. Pada fase ini berkembang berbagai pemikiran dan ideologi yang melanda dalam arus yang mengarah pada pengukuhan hak milik pribadi atau seruan kebebasan. Baik, ada 5 teori dasar dari kapitalisme yaitu Adam Smith, di mana yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Dan yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Dan yang kelima, mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Baik, ada 3 perkembangan sistem ekonomi kapitalisme, yaitu yang pertama, kapitalisme awal, di mana pada abad pertengahan Inggris, industri sandang sangat berkembang pesat pada saat ini sehingga menjadi pelopor lahirnya kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi. Yang kedua, kapitalisme klasik ditandai dengan revolusi industri di Inggris, di mana sebagai periode peralihan dari dominasi modal ke perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan. Yang ketiga, kapitalisme lanjut. Kapitalisme lanjut terbagi menjadi 3 momentum penting, yaitu yang pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Yang ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme. Perkenalkan, saya Aninda Himniza Zahra. Saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama itu beberapa ciri-ciri dari kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme ada 6, yaitu yang pertama, pengakuan atas hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang ketiga, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, motif yang menggerakkan perekonomian ialah mendapatkan laba. Yang keenam, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan materi yang kedua yang saya bawakan itu bentuk-bentuk kapitalisme. Bentuk-bentuk kapitalisme itu ada 4. Yang pertama, kapitalisme perdagangan. Dalam bentuk-bentuk sistem ini, seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, industri kapitalisme. Industri kapitalisme ini terdiri atas dasar pemisahan antara modal dan buruh, yakni antara manusia dan mesin. Yang ketiga, sistem kartel, sistem yang membenarkan suatu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam pembagian pasaran internasional. Yang terakhir, sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dalam berbagai perusahaan yang bersaing. Yang materi terakhir yaitu pengaruh kapitalisme di Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia itu dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Akibat dari penjajahan inilah juga merupakan faktor masuknya ideologi kapitalisme. Kapitalisme yang berkembang di Indonesia sedikit berbeda dengan kapitalisme yang berkembang di tempat lainnya, karena kapitalisme di Indonesia tidak didasari atas kekayaan alam di negeri sendiri, melainkan hasil sebuah kebijakan negara asing yang dipergunakan demi memenuhi kepentingan mereka. Kapitalisme yang dialami Indonesia semata-mata dilakukan Belanda adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa akan memberikan materi mengenai pengertian dari neoliberalisme dan sejarah munculnya neoliberalisme. Pengertian dari neoliberalisme.
Neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privasi penjualan, deregulasi atau penghilangan campur tangan pemerintah dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya paham neoliberalisme. Sejarah munculnya paham neoliberalisme tidak lepas dari gejolak ekonomi global pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sistem ekonomi pasar liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika gagal dikarenakan pasar tidak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti dalam sistem ekonomi pasar liberal. Menyadari kegagalan sistem ekonomi ini, para ahli yang dimotori oleh Rusko dan Eucken pada September 1932 kemudian mengusulkan dilakukan adanya perbaikan terhadap sistem ekonomi pasar dunia, yakni dengan memperkuat peran negara sebagai pembuat kebijakan. Usulan Rusko dan Eucken ini kemudian disempurnakan oleh para ahli hingga Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher kemudian memproklamirkan konsep neoliberalisme bersama Ronald Reagan, di mana neoliberalisme tersebut dapat memperkuat sistem ekonomi negara. Perkenalkan, nama saya Windasari Puspita. Saya akan membawakan materi tentang ciri ekonomi neoliberalisme dan pengaruh ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Adapun ciri ekonomi neoliberalisme yaitu yang pertama, pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar. Yang kedua, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui. Dan yang ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. Pengaruh ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter sekitar tahun 1997 sampai 1998. Pasca krisis moneter era reformasi tersebut, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu yang pertama, dihapuskannya berbagai subsidi pemerintah secara bertahap dan diserahkannya harga barang-barang strategis ke pasar. Yang kedua, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas sesuai dengan kesepakatan dalam LOI dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada situasi pasar. Yang ketiga, privatisasi BUMN, yaitu menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing. Dan yang keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin memperoleh komitmen Indonesia untuk masuk dalam kubangan liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan kata ataupun kalimat yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.